adalah perangkat-perangkat yang saling membutuhkan, saling ketergantungan antara satu sama lain. Itulah makhluk. Jadi kalau Anda mengatakan mustahil Tuhan tidak membutuhkan makhluk, segala sesuatu yang diciptakan itu disebabkan karena dia membutuhkan. Tidak sama sekali. Tuhan menciptakan ciptaannya hanya agar supaya dia diketahui bahwa dialah pencipta. Tapi Tuhan tidak membutuhkan kemudian makhluk ini. Bahwa Tuhan itu harus membuat manusia agar manusia membuatkan baginya sesuatu. Enggak. Bayangkan. Kehidupan kita di dalam dunia ini. Apa yang kita perbuat semuanya kembali ke kita. Bukan kembali kepada Tuhan. Maksiat yang kita lakukan itu tidak mengurangi kekudusan Tuhan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak menambah kemudian kemuliaan Tuhan. Tetapi semua ganjaran itu dikembalikan kepada makhluk. Oleh karena itulah yang membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Seperti itu. Jadi inilah yang saya katakan tadi. Konsep dan logika batil ketika kita mensifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Oleh karena kita sudah terbiasa. Wah, hilang lagi. Petu-petu sih, Deng. Aduh. Tuhan itu butuh. Kalau pencipta langit dan bumi menciptakan sesuatu bukan karena dia butuh, tetapi Tuhan hanya ingin membuat baginya senda gurau. Itu yang perlu saudara pahami. Tuhan hanya iseng-iseng aja menciptakan kita ini hanya dengan mengatakan kun jadi, kun jadi, kun jadi. Kita masuk ke ranah dalil. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Al-Quranul Karim surah Yasin mengatakan demikian. Jadi ketika Tuhan yang maha berkehendak ini mau iseng menciptakan orang tanpa ini, menciptakan manusia seperti itu, ya sesuka-sukanya dia. Dia mau berkehendak. Itulah yang disebut maha kuasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Tuhan tidak butuh apapun. Yang butuh adalah makhluk. Jadi dimensi makhluk nggak boleh disifatkan kepada Tuhan. Mustahil saya membuat sesuatu kalau saya tidak butuh sesuatu itu. Oh itu makhluk itu tataran makhluk. Kalau Tuhan tidak disifati, tidak mensifati yang seperti itu. Silakan. Tuli petu-petu saya datang naik. Lanjut, Bang Felix. Iya, jaringan. Maklum lah. Lagi di gunung ya? Saya ini. Oh iya. Siap. Iya. Siap Bang Felix, lanjut. Rondang waktu. Monitor. Monitor Bang Felix. Halo? Ya, silakan. Mantap iya. Suaranya nih, kuat suaranya. Lanjut. Oke. Iya. Jadi kalau kita tidak punya parameter logis untuk berbicara tentang Tuhan, maka memang kita akan sulit secara logis untuk berbicara mengenai Dia. Sementara pada saat ini kita menggunakan parameter-parameter manusiawi kita untuk mengungkapkan pemahaman kita tentang Tuhan. Kan seperti itu. Kembali lagi, apakah Tuhan membutuhkan makhluknya? Sekali lagi. Kita berbicara ini kan ya pada ranah apa ya? Ada itu kan ontologi daripada yang maha kuasa itu. Kehendaknya untuk menciptakan sesuatu itu berarti bahwa dia membutuhkan sesuatu itu. Kalau dia tidak membutuhkan maka sesuatu itu tidak akan jadi. Karena dia tidak akan berfirman jadilah. Jadilah maka jadilah. Ya. Maka terjadi. Misalnya ya yehi wa yehi. Kan seperti itu. Jadilah maka terjadi. Kan seperti itu. Untuk apa dia membuat sesuatu kalau dia tidak membutuhkan? Kebutuhan itu yang muncul dari dalam hatinya atau dalam rasanya itu yang memungkinkan dia untuk merealisasikan kehendaknya itu dalam wujud yang kita sebut sebagai ciptaan. Saya tidak bisa membayangkan bahwa umat manusia ini harus jatuh ke dalam nihilisme. Akibat daripada dia berpemahaman bahwa Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Dan pertanyaannya juga pada dimensi moral ya.
Kalau Tuhan ini hanya iseng-iseng saja, tadi dikatakan iseng-iseng, hanya untuk menyenangkan dirinya, atau mungkin bukan untuk menyenangkan dirinya, dapat saja kita katakan bahwa suatu kebetulan. Ya, ateisme kan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ateisme tidak mau melihat hubungan yang begitu baik dan mendalam antara yang Khalik dan makhluknya. Bagaimanapun juga akan dikatakan berarti kalau kita katakan begini ya, menggunakan katakanlah narasi teologis keagamaan untuk atau terkait dengan konservasi ya, lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup itu tidak bermakna sama sekali di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan, di dalam hati Tuhan. Artinya bahwa dia bukan yang dikehendaki. Keterciptaannya itu tidak dikehendaki, melainkan dibuat hanya begitu saja. Maka tidak ada nilai ya yang hakiki daripada eksistensi segala sesuatu yang ada ini. Kan percuma. Kita berbicara tentang Tuhan bukan hanya menyangkut eksistensi atau adanya dia, tetapi juga dimensi moral. Nah, di sini sangat logis untuk kita menggunakan parameter manusia agar dapat bernalar mengenai Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan parameter manusia, maka berhentilah diskusi ini. Sebab dari tadi kita berbicara ini kita menggunakan parameter. Hanya bedanya Bro Suma tidak menghendaki agar Tuhan dipahami seperti itu. Sementara saya berbeda. Oke, silakan, saudara. Iya, jadi saya belum mendapatkan poin ya dari saudara saya ini terkait Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tuhan Maha Kuasa. Apakah dia kemudian bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Mustahil Tuhan tidak menjadi Maha Kuasa. Dengan kata lain, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menjadi makhluk. Kan itu poinnya di sana. Oh, rupa-rupanya oh, Tuhan bisa saja menjadi makhluk. Ini nggak bisa. Tuhan yang Maha Kuasa itu meliputi dirinya agar Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu meliputi hakikat dirinya, sehingga hakikatnya ini tidak pernah menjadi tidak Maha Kuasa. Poinnya di situ. Sementara yang saudara jabarkan, ya mohon maaf saya tidak dapat poin apa yang ingin Anda uraikan ini apa gitu. Anda mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk. Ini Tuhan membutuhkan makhluk. Kayak mana ceritanya tuh? Tuhan membutuhkan makhluk. Bang Juma. Iya, silakan. Ini saya kembali sedikit, saya dari tadi kan ini saya suaranya ini enggak jelas, Bang. Suaranya dikuatkan dulu, Pak. Suaranya dikuatkan dulu. Ya. Iya, beli headset dulu mungkin, Bang, atau apa gitu. Jelas, Bang. Bang, jelas suaranya. Agak naik pohon, coba sedikit, agak tinggian dikit gitu, coba. Sutet. Coba ganti HP dulu, Bang. Ganti HP. Jangan, kasihan. Ayo Bang Juan, ayo buktikan. Jangan Mino. Ayo. ini sudah kedengaran ya. Ya. Coba. Iya. Ini dari tadi pembahasannya masalah ketuhanan ya, Maha Kuasa ya. Ruandang waktu, Mas. Ruandang waktu. Iya. Ini dari tadi berdebat nggak ada selesainya gitu ya. Bang Juma pun berdebat, dia membuat sebuah jawaban melalui versinya. Sedangkan Bang Felix pun membuat versinya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bahas itu berdebat terus nggak akan selesai jika kita pakai versi masing-masing gitu. Oh, Bang ini anggota ya. Halo, Cek. Nah, iya. Jadi ini saya mau tambahkan sedikit ya, soalnya ini juga mau ada kesibukan nanti ya, gitu ya. Tapi terserah nanti Bang Juma percaya mau terima mau enggak, yaitu hak Bang Juma gitu. Nah, dalam kami umat Kristen, pada mulanya firman
pada mulanya, bentar ya. Yohanes 1 Allah ayat itu 1. adalah pada mulanya Allah itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, Makanya dan Bang firman Rosid, itu sudah menjadi manusia. Mata nih. Halo Cek. Iya, ya. iya, Ya, lanjut, firman. lanjut. Iya, biar saya ulang ya. Allah Firman itu adalah bersama firman. dengan Allah, bukan manusia, Iya, Mas. betul, Bang Rosid. Pada mulanya, ini menurut bagi kami Kristen ya Bang ya. Tapi kami nggak tahu bagi kalian saudara kita Lanjut. Muslim gitu. Iya, ya, betul. Ah, bagi kami Kristen, pada mulanya Allah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan manusia. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, Udah Bang, biarin Pada- Bang. Lanjut. ya sudah ya. Jadi pada mulanya itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada manusia yang lain. Sudah. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, melanggar perintah dari Allah itu sendiri. Dari situlah manusia rusak. Nah, semakin waktu ini berjalan, manusia semakin berkembang. Banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Banyak manusia yang tidak punya agama. Nah, dan saat itu kita kembali ke firman itu menjadi firman itu bersama-sama dengan manusia. Nah, Allah sanggup membuat semuanya, Bang. Allah sanggup membuat semuanya. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberi. Nah, saat itu Dia firman itu bersama-sama dengan manusia dengan cara merendahkan hati, yaitu Dia menjadi Yesus. Terus Bang? Halo. Iya, firman menjadi manusia atau apa? Firman bersama-sama dengan manusia. Iya. Terus Firman bersama-sama dengan manusia, dan firman Udah bukan itu Allah ya? Sudah kan Allah enggak, pada mulanya kan Allah itu firman kekal. pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Tidak ada kata manusia, Bang. Bang, Allahu Akbar. ini bagi kami umat Kristen loh, Bang. Bukan bagi ada, Bang. Bagi itu Alkitab, Bang. Abang mengganti Alkitab Abang. Allahu Akbar. Mohon maaf Bang, semuanya. itu udah kelar belum dia Bang Juan, Bang Rosid? Bang Juan udah kelar. Udah. Kalau udah langsung ke Bang Juma dulu. Lanjut. Dol Gurunda, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi gini, saudara. Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Kalau kemudian Tuhan yang maha kuasa ini menjadi makhluk, atau menciptakan dirinya, atau membuat dirinya menjadi makhluk, itu artinya Tuhan kemudian bukan menciptakan dirinya, atau Tuhan tidak sedang membuat dirinya, tetapi Tuhan sedang menciptakan makhluknya. Itu dulu. Makanya saya katakan segala sesuatu di luar daripada Tuhan yang maha kuasa itu bukan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu kemudian tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga dengan demikian, kalau logika paradoks yang Anda susun, ya, saudara Felix khususnya, itu sama halnya ketika Tuhan menciptakan sebuah batu yang besar, saking besarnya batu itu, kemudian Tuhan tidak mampu mengangkatnya. Itu berarti konsep ini adalah konsep batil. Konsep yang zalim, tidak disifati kemahakuasaan. Sama seperti ketika Tuhan kemudian membuat dirinya menjadi manusia, itu sama halnya dia membuat dirinya untuk kemudian tidak maha mengetahui, tidak maha kuasa, tidak maha berkehendak. Apakah mungkin Tuhan bisa seperti itu? Menjadikan dirinya menjadi tidak maha tahu, menjadikan dirinya untuk tidak maha kuasa. Tuhan menjadikan dirinya untuk tidak maha berkehendak.
Apa mungkin seperti itu? Itu ibarat kata Tuhan menciptakan batu, membuat dirinya menjadi batu, kemudian batu itu tidak bisa dia angkat sendiri. Apakah itu disifati oleh Tuhan? Tidak bisa. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, bahwa apa yang Anda narasikan tentang ini, itu tertolak oleh akal sehat. Ya, saya kira seperti itu untuk sementara. Silakan teman-teman muslim untuk menggantikan saya. Saya kebetulan ada tamu ini. Silakan Anda lanjutkan, teman-teman. Pada intinya, kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kemahakuasaan Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak maha kuasa. Sebeletik pun, apalagi sampai bertahun-tahun. Saya kira begitu untuk sementara. Insya Allah saya akan gabung kembali setelah saya menyelesaikan tugas saya. Silakan teman-teman, silakan. Ya, mungkin sebelum teman-teman Bentar, lain kita saya sapa dulu perlu abang aku nih. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dew. Oke, lanjut Bang Rosid. Oke. Ya, Saya silakan tanggapi Bang dulu Felix. ya. Ya, Saya silakan. tanggapi dulu. Ya. Jadi gini, itu yang saya katakan kita berbeda ya dalam Iya. penalaran tentang kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi kalau menurut prosuma kan tidak mungkin dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jelas kita semua paham bahwa Tuhan itu tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu, dan karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia melampaui ruang dan waktu. Karena dia melampaui ruang dan waktu, maka dia dapat masuk di dalam ruang dan waktu. Lalu posisi tadi, tetap kalau bagi saya, posisi logis saya adalah bahwa Tuhan tetap membutuhkan makhluknya. Ya, karena kita dari tadi kan berbicara tentang sebab musabab, atau kita spesifik ontologi mengapa sampai ada makhluk itu kan. Adanya makhluk itu sudah tentu bahwa ada semacam pemikiran awal ya. Tuhan memikirkan itu lalu dia menciptakannya. Tentunya ini kehendaknya. Dan karena kehendaknya, ya kehendak itu kan kemauannya. Dan berarti bahwa dia tetap membutuhkan makhluk. Tadi saya pikir sudah cukup saya berbicara tentang aspek moral daripada keterciptaan makhluk itu. Kan ini ke dalam kedalaman ya dari hati daripada Tuhan itu sendiri. Ya seperti itu. Silakan Bang Juan, mau ditanggapi lagi Bang Juan? Ya kalau prosuma sudah tidak ini ya silakan, mungkin teman-teman yang lain mau berdiskusi dengan Bro Juan, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi, Wanabi, ini handsetnya belum dipasang tadi. Iya, Gak apa-apa, tadi Bang Dew. menarik sekali yang tadi Pak Peli katakan, kalau Tuhan itu butuh yang namanya makhluk. Saya bingung gitu kan, bingung akal sehat saya benar-benar nggak nerima ini. Nah pertanyaan saya begini Pak, ketika Bapak mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk, apa yang Tuhan butuhkan Pak? Silakan. Wah, jadi ini Bro Suma sudah lagi ini ya. Bang Ferry kalau Ya, Bang mungkin- Juan boleh nanggapi. Mungkin Bro Juan mau menjawab dulu, silakan. Silakan ini Pak Mahadewa. Iya. Bro Juan atau Bro Ardiansa kalau mau jawab silakan. Saya makan nasi goreng sebentar ya, Hmm, bro. hmm, hmm. Ya, jadi- mulu. ketika Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Tuhan menjadi sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Apakah itu bisa disebut, masih bisa disebut Tuhan? Iya. Halo Pak Juan, silakan. Nah, silakan Pak Juan. Ya.
Tadi yang bertanya Itu Bro Mahadewa yang tanyakan itu. Terus disambung lagi. Silakan Bro Juan. pertanyaannya Bang, bisa diulang pertanyaannya. Gini Pak, headsetnya dulu yang dikondisikan biar semuanya terkondisi agar kondisi ini bisa membaik kondisinya. Heeh. Mungkin itu Pak speaker dari itunya Pak, bolongnya kurang Pak. Coba dibolongin lagi Pak 2 biji aja Pak. Pakai jarum. Itu Bapak. Oke, halo. Ya gini Pak, Bapak kan tadi mengatakan bahwasanya ruang dan waktu dan ruang dan waktu. Tapi yang kita terima yang kenyataan yang ada adalah Tuhan melakukan sesuatu hal yang membatasi dirinya oleh ruang dan waktu. Yang tadinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi melakukan sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu. Enggak, tadi Bang Dewa sempat bertanya kalau nggak salah, kenapa Tuhan membutuhkan makhluk hidup lah? Udah itu juga ya, nggak apa-apa. Itu juga pertanyaan juga. Iya. Nah, kalau bagi kami jelas saja Tuhan juga membutuhkan makhluk hidup. Kenapa? Yang pertama, ya, yang pertama untuk menjaga bumi, yang kedua untuk memuji dan memuliakan namanya. Itu makanya dia butuh makhluk hidup. Gitu. La haula wala quwata. Iya, Ya, astagfirullah. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, lanjut Bang. ya itu aja sih jawabannya. Jadi Tuhan membutuhkan manusia untuk menjaga kelestarian muka bumi gitu ya. Dan memuji dan memuliakan namanya gitu. Memuji dan Baik. memuliakan namanya. Silahkan lanjut, Bandewa. Baik. Artinya Tuhan tidak sanggup menjaganya ya tanpa makhluk. Harus ada makhluk baru. Betul tidak? Bukan tidak sanggup Bang, dia bukan tidak sanggup. Tapi kan dia menciptakan manusia ini kan ada tujuannya juga Bang. Apa itu? Mungkin kan dia menciptakan manusia di bumi ini tanpa suatu tujuan dan alasan. Kalau di dalam Islam jelas ada tujuannya. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam 1 kali 24 jam kami itu setiap hari beribadah kepada Allah. Itulah tujuan Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk, apa yang Tuhan butuhkan kepada makhluk? Ternyata Tuhan manusia itu harus merawat bumi ini. Itu artinya Tuhan tidak sanggup untuk merawat bumi. Betul tidak? Dan terbukti ya bahwa Tuhannya umat Kristen memang itu diurus sama bumi. Beda hanya dengan Tuhan kami. Tuhan kami adalah yang mengurus seluruh alam semesta. Apa buktinya? Kalau misalkan Tuhannya umat Kristen itu diurus sama bumi, buktinya dia makan ikan goreng. Artinya diurus sama bumi itu. Betul tidak? Bukan Kalau kami Tuhan nggak butuh itu ikan goreng, nggak ada. Maksudnya gini Bang, konsepnya ini mengurus bumi itu bukan kayak yang abang bilang tadi. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Halo, Cek. Saya nggak kedengeran suaranya ini. Bang Juan tuh sinyalnya itu Bang Juan sinyalnya. Bang Juan Enggak, keluar bukan rumah, sinyal. Cari daerah yang tertinggi. Ke puncak sana Bang, puncak. Sinyalnya. Bang Juan lagi di mana sih? Enggak, kayaknya headsetnya. Headsetnya Bang. Oh, saya pakai headset tuh Kak. Mungkin lepas headset saja, lepas Bro Juan. 17 ini beli yang agak mahalan dikit Bang, kayak saya nih Bang, saya 15.000. Abang kali aja bisa beli yang 17.000 Bang, yang lebih mahalan dikit. Aku headset 7.500 Bang. Asem Bro tuh, Juan, Bes. tidak usah pakai headset. Tidak usah pakai headset. Dilepas saja. Saya sedang memakai sama sekali. Kedua-dua. Iya, coba handphonenya dilepas Bang, handphonenya dilepas dari headsetnya aja dipakai coba. Kebalik ya. HP-nya aja dipakai kok. Allahu Akbar. Gimana ya Bang? Selamat malam Bang Felson.
Sama juga suaranya, la ilaha illallah. Bang Pelson, Halo, kedengaran ya? Kayak Pak Felix aja ketawa. Ya Bang Pelson. Ya, harus pakai kuasa, untuk mengubah itu sistem. Iya. Kuasa Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Halo, cek. Iya, cek Pak Felson, monitor Pak Felson. Kedengaran ya? Oke, itu lebih baik. Iya, itu lebih baik, Bang. Lebih baik sedikit, Bang. Silakan sikat, Bang. Lanjut. Jadi maksud itu tadi, Mm-mm. Tuhan itu butuh makhluk juga ya untuk menyembah dan memuliakan namanya gitu. Dan khususnya untuk memberitakan Injil firman-Nya gitu. Hmm. Itu makanya Tuhan butuh makhluk hidup. Udah nggak ada suaranya Bang Rosid itu Bang Nelson coba. Bang Nelson, Bang Felson, Bang Juan istirahat dulu. Bang Juan mungkin HP-nya panas. Dikompres dulu. Bang Felson monitor. Iya. Iya. Coba di apa? Kurang keras suaranya, Bang. Coba teriak, Bang. Astagfirullahaladzim. Bes, suara gua kedengaran nggak, Bes? Kedengeran. Siapa? Ibes itu siapa? Keras nggak? Nggak mau ngomong gua. Dia manggil nama siapa? dipanggil Ibes nggak mau dia. Bang Rosid nggak mau. Ditegesin. Nah, Ustaz Bang Felson Arashid. monitor. Ya, Bang. Ya, siap. Gimana, Bang? Sehat? Bahasa apa nih? Bahasa apa nih? Kristen Naik Dialog. Kristen Haji lagi. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Tuhan membutuhkan manusia. Bro Dewa. Tuhan butuhkan manusia untuk apa? Iya. Bro, halo. Iya. Bisa? Ya, Bro Dewa. Maaf ini, saya belum bisa meladeni karena saya ada kegiatan ini. Harus Nggak apa-apa, Pak keluar Felix. sebentar. Nggak apa-apa. Ya, Siap. maaf Ya, ya, nggak apa-apa. Bro Dewa. Silakan. Iya, Siap, teman-teman Bang Felix. semua. Thank you, Bang lanjut Felix dulu ya. Ya, terima kasih banyak lagi. Ya, salam ke warga Ya. RT 8 ya. Oke. Oke. Salam balik ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Pak Felix. Silakan Pak Pelson, apa tadi tanggapannya? Pak Felson, silakan, Mengenai- Pak. Tuhan butuh makhluk. Butuh manusia untuk diakui sebagai Tuhan. Mungkin. Kan semua itu ada perantaran. Semua itu ada perantaran. Silakan lanjut, Pak. Seperti ya yang terpilih seperti nabi-nabi lain gitu. Terus? Enggak, pertanyaannya tadi apakah Tuhan butuh manusia gitu, Pak. Jadi penjelasan secara filsafatnya seperti apa? Ya, filsafat lagi. Ya udah, ganti deh penjelasan secara ngawurnya seperti apa. Nih, kenyang banget kayaknya. Makan dong dia. Bapak Yani? Nanti lah ya Ya udah di-mute dulu, Pak. Di-mute dulu. Silakan, Pak. Tafadol, Bapak Felson. Masih makan tuh orangnya. Bapak Yani? makan Bang ini. Iya, Pak. Iya, siap. Di-mute aja dulu, Pak. Makasih ya, Pak. Saya masih dulu. Mungkin saya naik lagi. Oke. Kasih, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia. Bapak Dia nggak Yani. Salam, Bes. Masuk. Parah, Bes. Masuk, Pak. Kemana, Pak? Lanjut. Gimana? Saya masih monitor Iya. ini buat apa ini yang Buat dibicarakan apa, Pak? ini. Jadi gimana jawabannya, Bang Yani? Mbak Yani, Tuhan membutuhkan manusia. Bagaimana tanggapan Bapak? Tadi Bapak Kristen? Halo. Ya, halo Pak. Apa kabar? Ya. Islam dia. Islam, host. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Islam, saya Islam. La ilaha illallah. Islam, host. Oh, Islam. Isi mangga Islam Kristen.
Ini Kristen dia nih, isi mangga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf sebelumnya, maaf saya sudah dinaikkan. Cuman saya mau menyampaikan saja karena dari kemarin saya nyimak ini sampai saya ikuti. Ini baru kali ini loh Bang Juma ngomong seperti itu. Cuman baru saya dapat diliputi oleh yang diliputi. Itu menarik bagi saya itu. Karena saya ini mengaji tasawuf. Wih, luar biasa. Maaf, biasa. cuman itu saya baru ketemu kata Bang Juma tadi. Aduh, langsung duk hati saya. Itu aja saya pengen nyampein itu aja. Pada saat Jibril menampakkan aslinya di aras, itu aja. Hah? Sampai merinding saya. Aduh. Iya, saya juga merinding tadi pas waktu makan nasi goreng. Lanjut. Saya juga merinding ini aja Pak, sih, sampai ke cuman dompet-dompet saya pengen- merinding ini Pak. Pengen nanya lagi Itu mah nanti kagak ada hubungannya duitnya seperti Bang, apa. Bang Dewa. Kalau nyimak obrolan dari kemarin, cuman kalimat pasnya itu Bang Juma itu udah. Itu aja saya pengen dalamin aja. Diliputi oleh yang diliputi gitu. Ya diliput mungkin Pak oleh TV One atau apa Ya, gitu. walau alam saya banyak contoh juga sih semacam kayak orang meliput TV. Bang Ardi, iklan dulu Bang Ardi. Oke, Udah siap. itu aja kali, mohon maaf saya turun juga dulu kali ya. Terima kasih Ya, Bang. hati-hati. Bang. Terima kasih, Bang Mangge. Iya. Terima kasih, Assalamualaikum. Bang Mangge. Dewa juga izin pamit ya, Bang Wan Tuh, ya. kemana Bang? Di sini udah masuk Isya dan mohon maaf kepada ada kata-kata Dewa yang hilaf. Banyak. Mungkin Dewa punya sedikit penyakit hati gitu kan kepada Bang Banyak. Wan dan kepada semuanya. Mohon maaf. Siap Bang Dewa. Siap Bang Dewa. Ya, itu Thank you aja ya Bang dari Dewa ya. Dewa. Cuma begini ya, closing statement dari Dewa mengatakan, dari Kristen mengatakan Tuhan itu butuh yang namanya makhluk. Sementara di Islam, Tuhan tidak butuh yang namanya makhluk. Makhluklah yang butuh sama Tuhan. Ya. Tuhan butuh yang namanya surga. Untuk apa? Untuk didiami sama beliau. Nah, bukti lagi yang namanya Tuhan itu fungsi lagi. Salah satu tugas Tuhan itu adalah memelihara bumi. Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan kita dan Tuhan alam semesta ini tidur. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menjawab. Kemudian Nabi Musa berpikir, kalau misalkan seandainya Tuhan tidur, apa mungkin? Tapi kalau misalkan Tuhan tidur, apa mungkin? Disinilah kegalauan Nabi Musa alaihissalam. Sampai yang namanya Nabi Musa pun tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan itu. Aduh, ajan lagi.